Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 94. Papa harus inget loh, wanita itu butuh kepastian, benar-benar kepastian yang sangat pasti. Bukan hanya sekedar kode keras terus. Kasian kan mama kalau dia nanti lama-kelamaan, papa juga loh nyesel kalau ujungnya mama malah diambil sama orang lain. Sindir Senja sambil mengedipkan sebelah matanya pada Neta. Merasa sindiran yang mereka terima begitu keras, Haris pun angkat bicara. Ia tahu, tak ada satupun seorang anak yang menginginkan orang tuanya memiliki masalah tersulit sekalipun. Semua anak di dunia ini pasti akan selalu menginginkan hubungan kedua orang tuanya baik-baik saja, rukun dan sejahtera, meski tak selalu berarti tak memiliki masalah apapun. Tak terkecuali dengan Fauzan dan Agnes. Kalian tenang aja ya, anak-anak papa. Secepatnya kok, secepatnya, papa pasti akan memberikan kepastian yang sangat dan benar-benar pasti untuk mama kalian. Papa cuma mau memberikan sedikit jeda untuk papa meyakinkan diri bahwa papa udah siap untuk melangkah lagi dengan wanita yang masih sangat papa cintai, wanita yang sama seperti dulu, yaitu mama kalian. Jelas Haris yang berhasil mencengangkan semua anggota keluarga. Fauzan dan Senja pun saling melemparkan pandangan mereka. Mereka tak menyangka bahwa respon dari sang ayah malah semakin membuat mereka memberikan dukungan. Dukungan yang benar-benar baik, bukankah itu hal yang sangat baik? Papa serius? Tanya Senja tak percaya. Papa gak pernah seserius ini. Iya, tinggal kalian aja. Semuanya, setiap langkah yang akan papa ambil, itu semuanya tergantung dari keputusan kalian. Dukungan kalian sangat papa butuhkan juga, ucap Haris menenangkan. Mereka pun tak bisa berkata-kata lagi dengan pernyataan yang cukup menggembirakan itu. Belum sempat Haris menyatakan langsung dan mendengar jawaban dari Neta, kedatangan Agnes sudah lebih dulu memecahkan lamunan mereka. Hei, kalian ngapain ada di sini? Ayo dong buruan beres-beresnya. Itu fotografernya udah siap tuh. Aku gak sabar pengen punya foto keluarga, biar kayak orang-orang hehe. Gurau Agnes sambil menahan tawanya. Sontak ucapan Agnes yang sedemikian lucunya, malah semakin membuat seluruh anggota keluarga tertawa begitu lepas. Kepolosan sikap Agnes, ditambah lagi dengan momen yang begitu mengharukannya dari sikap Haris dan Neta,
malah semakin membuat malam itu semakin berwarna. Hahaha, riuh tawa dari mereka yang ada di ruang keluarga. Iya sayangnya aku. Sini kakak rangkul, biar kamu makin mempesona kalau terus-menerus menempel sama kakakmu yang ganteng ini loh. Sayang, ucap Fauzan penuh percaya diri sambil merangkul sang adik. Parah, orang kok kepedean banget gitu tuh, buat apa coba? Gak sadar diri apa? Udah tua, udah punya istri, masih aja ngerangkul-rangkul anak gadis. Ini nih yang namanya tua-tua keladi, haha. Sindir Agnes yang langsung membungkam mulut Agnes dengan tangannya sambil tertawa geli. Fauzan semakin geregetan dengan sang adik. Wajah gemasnya seolah ingin terus-menerus menarik untuk dijahili oleh sang kakak. Terlebih lagi sikap ceplas-ceplos sang adik yang semakin terlihat menarik. Ah kakak, aduh sakit, ih. Orang kok kalau ngerangkul kenceng amat begitu sih? Gak boleh terlalu posesif tau kak? Nanti pacar aku marah loh. Terus istri kakak juga nanti marah loh. Seru Agnes ngedumel. Sementara Agnes dan Fauzan terus-menerus bercanda gurau, di sisi lain ada Senja yang semakin bahagia karena berada di posisi terbaiknya saat ini. Berada di keluarga yang tepat, dengan kasih sayang yang tulus tanpa harapkan materi. Sayang, Fauzan, suami aku, terima kasih ya. Karena keberadaanmu buatku percaya dengan adanya kebahagiaan yang utuh. Hadirmu menjadikan aku sebagai istri yang paling bahagia berada di samping kamu. Senyumanmu menghangatkan aku. Pelukanmu menenangkan aku dan cintamu juga begitu membuatku menjadi lebih berarti dari apapun juga, batin Senja sambil tersenyum lepas. Clarlista membereskan segala barang-barangnya dari meja kerjanya. Dengan pikiran yang masih rancu tentang siapa sosok laki-laki yang baru saja ia tangani. Pikiran buruk mulai berseliweran di area kepalanya. Ia masih sangat ingat betul saat Raka memintanya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Laki-laki itu juga meminta dirinya untuk hanya mengenalnya dengan identitas atas nama Rian Afandi, bukan Raka, atau siapapun juga. Dok, saya minta identitas apapun yang dokter tahu tentang saya. Tolong sembunyikan, dan ingat saya sebagai Rian Afandi aja. Maksudnya apa ya? Kenapa dia harus berganti nama? Berubah wajah kan bukan berarti harus ganti nama juga. Gumam Clarlista sambil menirukan gaya berbicara Raka tadi. Ia bersandar di kursi prakteknya, sambil sesekali memejamkan matanya. Bukan karena mengantuk, tapi karena pikirannya yang terlalu sibuk memikirkan urusan orang lain. Kenapa juga aku harus ngurusin urusan orang lain? Ah gini nih, kalau aku gak punya urusan yang gak terlalu rumit, jadi malah ngurusin urusan orang lain deh. Gak terlalu rumit gimana? Masalah Aksa. Gumam Clarlista bertanya-tanya sendirian. Tak lama, Clarlista menyadari akan apa yang pernah terlewati. Hal yang pernah singgah, namun tak begitu berpengaruh besar dan penting untuk ia pikirkan. Laki-laki yang tiba-tiba datang itu membuat hidupnya berubah.
Clarlista, Aksa ada di penjara saat ini. Ia terbukti sudah menjadi dalang dari pembunuhan berencana dari kedua orang tuanya Senja, ucap Clarlista membaca pesan dari Haris. Clarlista terbelanga dengan apa yang baru saja ia baca. Kisah kedatangan laki-laki yang awalnya dapat mengubah hidupnya yang monoton, kini malah mematahkan harapannya. Benar-benar sangat patah dan hancur. Baru aja mau buka hati buat orang yang aku pikir berbeda dan tulus menyayangi aku. Ternyata aku salah menilai dia. Apa akan selalu seperti ini? Mencintai sendirian ternyata memang selalu menyakitkan. Berjuang sendirian. Capek deh. Kapan ya aku bisa ngerasain dicintai dengan tulus? Layaknya Pak Fauzan yang mencintai Bu Senja sampai sebegitunya. Aku rasa semua wanita juga mau hal itu, bukan cuma aku doang, gumam Clarlista sambil menarik nafasnya dalam. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruang prakteknya lagi. Ia menghampiri Clarlista, serta mematahkan analisa Clarlista tentang arti sebuah hadirnya cinta. Lalu hal itu membuat Clarlista semakin terkejut. Hidup gak akan selamanya indah, Dok. Jangan melihat bunga orang lain yang udah waktunya mekar. Karena setiap bunga itu mekarnya gak selalu berbarengan. Mungkin dokter sekarang seperti bunga yang masih kuncup. Tapi dokter tenang aja, nanti akan ada waktunya untuk mekar kok. Bahkan gak menutup kemungkinan jika nanti waktu mekarmu akan jauh lebih indah dari waktu mekar mereka sekarang, ucap laki-laki itu mengagetkan Clarlista. Pagi ini Agnes mempersiapkan dirinya untuk kembali bekerja di perusahaan sang ayah. Kali ini jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Ia lebih percaya diri dengan segala dukungan yang diberikan keluarganya, terutama sang kakak yang selalu sigap membelanya. Setelah menyisir rambutnya, Agnes mengambil tas kerjanya dan turun untuk menyantap sarapan bersama. Bahkan foto yang semalam sudah dipersiapkan, juga sudah ia simpan di dalam galeri ponselnya. Untuk kalian, aku kuat, aku bisa kembali percaya diri, bahkan aku merasa hebat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menerimaku sebagai keluarga baru, gumam Agnes sebelum meninggalkan kamarnya. Agnes menuruni satu persatu anak tangga dengan penuh gembira. Dilihatnya dari kejauhan, seluruh anggota keluarganya yang sudah lebih dulu menyantap sarapan. Semua tersenyum, bahagia, dan sangat membahagiakan. Good morning everybody, how are you today? Kayaknya ada yang gembira banget nih pagi ini. Sumringah banget gitu, pasti karena foto keluarga semalam deh, iya kan? Hawanya udah beda banget sih, kayak ada manis-manisnya gitu. Kenapa coba tuh? Tanya Senja mengejek sang adik ipar. Sedangkan Agnes hanya tersenyum semakin lebar. Ia tahu, pasti setelah ini sang kakak yang terlalu posesif itu akan segera mengejek juga. Tapi tanpa disangka, justru respon Fauzan sangat datar, dengan tatapan yang begitu tajam. Kamu, hei, dengerin kakak ya, Nes. Dulu kamu memang bukan Agnes yang aku sayang, bahkan gak aku kenal sama sekali.
Tapi sekarang, nama kamu memiliki gelar kehormatan dari keturunan Arsyadinata. Sama seperti apa yang disematkan di belakang nama aku. Itu kehormatan, dan harus kamu jaga sedemikian baik. Nama Arsyadinata itu terpandang dan disegani, Nes. Jadi kamu harus jaga nama itu. Kamu harus bangga telah disematkan nama itu. Beritahu semua orang, kalau kamu bukan dari keluarga yang sembarangan, apalagi mudah diremehkan. Paham? Seru Fauzan dengan sangat serius. Iya kak, aku paham, aku ngerti tanggung jawabku sebagai seorang Arsyadinata. Maafin aku ya, kak. Kemarin-kemarin aku masih asing dengan keberadaanku dan masih belum terlalu terbiasa dengan apa yang ternyata aku miliki sekarang. Lirih Agnes mengiba pada sang kakak. Semuanya pun terdiam, tak terkecuali Haris sebagai kepala keluarga. Ia sangat mengerti bagaimana si sulung begitu mengerti cara mempertahankan kehormatan nama keluarganya. Ia sangat percaya bahwa Fauzan memang tak pernah mengecewakannya. Satu lagi, Nes. Nama Adinata itu diambil dari dalam nama keluarga kita, Arsyadinata. Itu artinya Adinata Group memang harus dipegang penuh oleh keluarga Arsyadinata, bukan orang lain. Kakak gak mempersalahkan kamu. Kalau kamu mau belajar kerja dulu di perusahaan kakak sebagai staf ataupun itu. Tapi kamu juga harus ingat, secepatnya kamu harus menguasai tentang Adinata Group. Karena cepat atau lambat kamu juga harus memegang anak perusahaan yang lain. Paham? Seru Fauzan menambahkan lagi. Agnes, sayang. Papa ngerti kamu masih asing berada di lingkungan Adinata Group. Makanya kamu gak mau orang-orang tahu siapa kamu? It's okay, tapi kamu gak boleh takut. Harus tetap percaya diri dan belajar lebih banyak lagi. Karena papa dan kakak kamu, kita gak akan ngebiarin kamu dibully lebih jauh lagi sama orang yang gak bisa ngehargain orang lain. Ngerti ya sayang ya? Tanya Haris meyakinkan sang putri kesayangan. Dengan sangat lembut Haris dan Fauzan memberikan wejangan yang sangat penuh bijaksana pada si bungsu. Seorang wanita dan anak terakhir mungkin memiliki pribadi yang berbeda pada umumnya. Tapi tidak pada Agnes. Yang ia tahu sejak dulu, ia hanya hidup sebagai anak semata wayang dari ayah sambungnya yang kini sudah meninggal. Hal itu membuat Agnes tumbuh menjadi pribadi tegar dan mandiri. Bahkan tak ayal, Agnes hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Hingga tubuhnya harus kuat menopang segala macam terpaan yang kencang. Menelan dalam-dalam segala cacian hingga hancur. Papa, ucap Agnes sambil menghampiri sang ayah lalu memeluknya erat. Aku sayang banget sama papa sama mama. Makasih ya nasihatnya. Haris pun ikut membalas pelukan si bungsu dengan penuh senyuman. Pelukan yang ia rindukan selama 21 tahun, kini telah tersentuh raganya. Batinnya menghangat mencairkan segala rindu yang membeku. Oh gitu, jadi sayangnya cuma sama papa dan mama. Aku kan juga tadi nasehatin kamu. Kenapa kamu gak sayang sama aku juga? Hecekak boro-boro sayang, dipeluk juga gak tuh aku. Tapi percuma juga sih sayang. Gorengan jatuh ke tanah aja kamu bilang sayang tuh.
Seru Fauzan mengeraskan rahangnya kesal. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.